Umar ibn Khattab menyatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum diperhitungkan nanti di yaumil akhir. Ingat-ingatlah, evaluasi dirilah, lihatlah, berkacalah sejauh mana yang sudah kita lakukan, ibadah mana yang sudah kita perbuat. Perbaiki salatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Jaga hatimu, maka Allah akan perintahkan malaikat untuk menjaga kita. Tingkatkan amalmu, maka Allah akan meningkatkan derajat kita. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, rahmat, barokahnya kepada kita semua. Maka sebagai umat hamba Allah yang meyakini Allah sebagai Tuhan kita, maka pantas kita bersyukur atas nikmat yang begitu banyak Ia berikan kepada kita. Seandainya kita sebagai hamba Allah, Allah perintahkan kita untuk menghitung-hitung nikmatnya, maka niscaya tidak dapat kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita dicap, jangan kita dimasukkan ke golongan orang-orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mari kita bermohon kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita termasuk golongan hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat yang Dia berikan. Hari ini jamaah sekalian dengan mudah melanggangkan tangan kaki untuk menuju masjid, itu satu nikmat dari Allah. Allah telah pilih kita dengan mudah hati kita untuk melaksanakan sholat fardu Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai. Kalau kita mau lihat kepada saudara-saudara kita
Begitu azan dikumandangkan, mereka dengan santainya, gontainya, tak peduli dengan azan Allah. Sesungguhnya azan Allah memanggil, mengundang kita untuk datang ke masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh jamaah yang dirahmati Allah, salah satu bangunan yang di atas dunia ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah masjid. Mudah-mudahan kiranya kita yang duduk bersimpuh di hadapan Allah, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas nikmat kesehatan yang Ia berikan, sehingga kita mudah menjalankan, melangkahkan kaki untuk melaksanakan salat fardu Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka salah satu rukun daripada khotib atau khutbah Jumat adalah khotib berwasiat kepada kita semua untuk senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kiranya dengan sholat Jumat yang sepekan sekali ini, jangan gunakan momen ini untuk kita tidur. Karena pada saat ini hati kita sedang di-charger, pada saat ini hati kita sedang dimunasabah, pada saat hari ini kita sedang meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran hak, sehingga kita tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang hak, mana yang batil, mana yang soleh, mana yang salah, sehingga kita bisa mengharungi kehidupan ini di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, hari ini tepatnya tanggal 6 Desember 2024, kita sedang berada di penghujung tahun Masehi atau Miladiah. Maka kalimat yang muncul sering ada di pikiran dan benak kita adalah tahu-tahu, tak terasa, tiba-tiba. Padahal hakikatnya kita semua sedang menuju kepada panggilan Allah yang namanya kematian. Benar secara angka kita bertambah usia kita, benar secara nominal bertambah umur kita, tapi pada dasarnya berkuranglah umur kita. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, pada hari ini, momen ini, sebagai muslim yang bertakwa kepada Allah, pergunakan momen dan waktu ini untuk kita berintrospeksi diri kita, merefleksi diri kita, mengevaluasi diri kita. Umar ibn Khattab menyatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum diperhitungkan nanti di yaumil akhir. Ingat-ingatlah, evaluasi dirilah, lihatlah, berkacalah sejauh mana yang sudah kita lakukan, ibadah mana yang sudah kita perbuat. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Jaga hatimu, maka Allah akan perintahkan malaikat untuk menjaga kita. Tingkatkan amalmu, maka Allah
akan meningkatkan derajat kita. Jamaah yang dirahmati Allah, tanpa terasa waktu silih berganti, hari berganti dengan pekan, pekan pun berlalu dengan bulan, bulan pun silih berganti, lalu dan lalang di hati dan pikiran kita, tahun pun berganti. Jamaah yang dirahmati Allah, ada satu hadis yang insya Allah khatib akan bacakan. Mudah-mudahan ini dapat kita cermati bersama, sehingga dapat memotivasi kita untuk selalu beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya kita hadir di atas dunia ini, Allah ciptakan kita ada di atas dunia ini, tak lain, tak bukan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali-sekali tanyakan diri kita, dari mana kita datang? Sedang berada di mana kita sekarang? Dan akan kemana kita? Maka insya Allah rasa khauf kita kepada Allah akan muncul. Hadis yang maksud khatib tadi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithlu amsihi fahuwa ma'bunun, wa man kana yaumu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Hadis riwayat Hakim. Artinya, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari-hari sebelumnya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama saja seperti hari-hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk, maka dia termasuk orang yang celaka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Tinggal kita menepuk dada, tanya iman kita, golongan manakah kita? Apakah golongan orang yang senantiasa lebih baik dari hari-hari sebelumnya, sehingga kita adalah orang yang beruntung? Atau kita masih saja lena, lalai, sehingga kita sama saja bertambah umur, semakin congkak kita di atas dunia ini, semakin sombong kita melenggang di atas bumi Allah. Padahal kita menyadari, boleh jadi hari ini kita berjalan di muka bumi Allah, besok kita masuk ke dalam perutnya bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita datang dengan tangan kosong, pulang pun kita dengan tangan kosong. Apa yang mau kita banggakan? Sungguh jamaah sekalian, mari kita jaga hati kita. Dan lebih celaka lagi adalah kelompok orang yang ketiga. Hari ini lebih buruk dari hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah, kita termasuk golongan daripada kelompok yang pertama. Senantiasa kita berbuat kebajikan, berbuat yang ma'ruf, sehingga hari-hari kita isi dengan kebaikan, kita isi dengan amal yang soleh, kita jauhi amal yang salah, sehingga Allah akan tetapkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa.
Jamaah rahimakumullah, terakhir khotib berpesan pada khutbah pertama ini, sembari khotib juga memesan untuk diri sendiri, sehingga kita semua mendapat rahmat, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang khotib bacakan pada muqaddimah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wal 'ashr, demi masa. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beramal soleh, saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kiranya dengan kita duduk di Masjid Al-Amin yang kita cintai, maka kita tercerahkan, maka bangkit lagi iman kita, sehingga kita berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di antara kita yang paling baik, tapi kita proses menuju yang baik. Tidak ada manusia yang paling suci di antara kita, tapi kita berusaha ketika melakukan dosa, kita ingat kepada Allah dan beristighfar. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah, khutbah yang singkat ini dapat menambah wawasan kita dan menambah ilmu pengetahuan kita, sehingga senantiasa kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.